Ini lur, ya, ini saya menghadiri keponakan. Ini akan menanyakan perkembangan usahanya, ya, setelah ketika Lebaran, ya, nah itu setelahnya. Nah, setelahnya itu gimana perkembangannya sampai sekarang, ya. Ini coba tak tanyakan ya, Lur. Nah, usahane setelah Lebaran, ya. Sekarang perkembangannya dari Lebaran bulan Mei itu gimana? Karena waktu Lebaran kan bertemu dengan kedua orang tua, kan terus banyak pembicaraan, komunikasi, ya, nah, otomatis bisa menyebabkan berpengaruh ke ekonomi enggak? Ya. Tentang teori ridho orang tua, pasrah dan sumelah ini. Nah, coba. Ya. Jadi setelah Lebaran Idul Fitri itu di bulan Mei itu, setelah Bapak Ibu pulang ke Jawa Timur, Ya. itu memang sempat omset turun drastis. Oh, itu di bulan Mei. Padahal sebelumnya malah nanjak. Ya, sebelumnya Ya. alhamdulillah. Terus bulan Mei itu drop. Satu bulan penuh nggak ada pemasukan sama sekali. Ya. Mulai bulan Juni, Ya. sudah ada pemasukan. Ya. Tapi masih belum seperti yang bulan-bulan sebelumnya. Juni, Juli, Agustus itu ada tapi kental-kentil, ada pemasukan tapi kental-kentil. Ya, jadi maksimal ya. Belum sesuai maksimal dengan target yang diinginkan. Ya. Ya. Itu bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, setelah mendapat ridho kembali dari orang tua di bulan Agustus, Ya. langsung di bulan September naik omsetnya. Ya. Memang belum setinggi yang waktu sebelum Lebaran, tapi sudah alhamdulillah sudah mendingan. Ya. Di September. Demikian juga dengan istri. Ya. Di samping sudah memang bekerja di salah satu instansi swasta, Ya. juga ada istilahnya dapat pemasukan sampingan. Itu dari bulan September. Awal September. Sampai Tapi sekarang. itu setelah diridho dari orang tua. Iya. Ya. Ya. Nah, itu di bidang apa itu penambahannya? Makanan. Jajan, Iya. makanan, Catering dan catering. snack. Catering kecil-kecilan. Oh ya. Nah, itu caranya gimana? Apa melalui medsos, apa melalui Dari kenalan sih. dari kenalan kerja atau gimana? Kenalan relasi. Terus nanti Ketok tular. Kedok tular. Istilah kedok tular ya. Oh iya. Nah, jadi sekarang ada pendapatan Ada. sampingan. Dan bulan ini mulai kelihatan hasilnya lebih naik. Dulu
September mungkin seminggu hanya sekali order, ada yang order sekali. Ini alhamdulillah ini udah 3 harian ini udah ada 3 yang udah mulai order. Oh iya. Nah, itu ordernya besar apa enggak itu? Kalau untuk event ini lumayan besar. Oh iya. Event minggu ini lumayan besar. Nah terus untuk permodalannya gimana itu? Nambah harusnya ini. Jadi setelah dapat itu ini harus persiapan modal lagi. Harus menyiapkan modal tambahan. Modal tambahan. Oh iya. Nah ini loh ya toh. Kalau setelah mendapat ridho orang tua ya toh, antara suami mendapat ridho orang tua dan istri mendapat ridho orang tua, terus suami istri kan punya anak lur ya. Nah ini kedua-duanya meridhoi anaknya ya toh, sama-sama meridhoi anaknya. Lah ini lur, efeknya apa? Efeknya kalau sudah mendapat ridho itu harus siap-siap menambah modal lur. Jadi kalian menerapkan teori ini ya toh, itu kalau sudah menerapkan harus persiapan modal. Karena apa? Nanti sewaktu-waktu itu ada peningkatan ya. Nggak tahu kecil apa seberapa ya toh, tapi ini pasti ada peningkatan lur. Nah ini lur ya. Jadi kalian menerapkan teori ini secara menyeluruh ya toh, secara satu keluarga ini istilahnya saombyok ya toh. Saombyok itu mendapat ridho, itu peningkatannya lumayan ya. Ini kan si keponakan saya cerita sendiri. Ini ya lur. Nah, terus kalau masalah hubungan antara suami istri ketika setelah lebaran sampai sekarang gimana Dok? Apa ada kerikil-kerikil kecil dimulai dari Mei ya, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah itu ya, coba dari Mei itu mulai ada gesekan-gesekan, sering agak-agak cekcok seperti itu. Nah terus Agustus awal diulang lagi ridhonya. Oh iya. Diulang, akhirnya sampai sekarang udah pernah cekcok, nggak pernah ada gesekan atau apapun, nggak pernah adem ayem. Jadi bisa dibilang berbanding lurus ya. Antara ridho itu dapat ridho, setelah dapat ridho itu dari sisi ekonomi atau hubungan keluarga, keharmonisan itu berbanding lurus, sama. Iya. Jadi kalau ekonominya itu down, hubungan keharmonisan rumah tangga juga ikut down. Karena pengaruh dari ridho orang tua itu istilahnya batal itu ya. Ya setelah dapat ridho ulang juga ekonominya membaik, keharmonisan rumah tangga juga ikut. Ya sebenarnya saling mensupport antara ekonomi sama keharmonisan itu hubungan timbal balik. Iya. Jadi tidak ada ekonomi ini, tapi juga kalau keharmonisan keluarga itu terjaga, pasti ekonominya juga pasti stabil atau kenaikan, dan begitupun sebaliknya seperti itu. Jadi pentingnya itu di situ. Jadi lebih ayem. Kalau kita udah ayem, udah adem ayem, otomatis kita ekonomi mengikuti. Kita lebih semangat lagi untuk bekerja, kita lebih semangat lagi untuk ibadah seperti itu. Dan itu berimbas ke kehidupan sehari-hari. Nah ini lur, tahu sendiri ya, ini teori ridho ini ya toh, kalau diterapkan ini hasilnya ya toh. Jadi ini tidak dibuat-buat lur, jadi ini asli ya toh. Asli tanpa dibikin-bikin, jadi sesuai
eh, dengan kenyataan. Nah, itu ya, Lur. Eh, terus untuk hubungan dengan anak gimana? Anak. Nah, kami, Kadang cok ayal-ayalan sama anak apa tidak? ya, Enggak. kami sudah mempraktekkan. Ya. Jadi kita sudah memberikan itu ke anak juga sudah ini meminta dan menerima. Ya. Nah ini anak alhamdulillah tidak pernah kalau kita kasih nasihat atau maksudnya tidak kita pas ngobrol apa seperti itu tidak ayal-ayalan. Anaknya lebih penurut, lebih menurut dan tidak kita tuntut dan kita tidak dituntun pun sudah menjadi anak yang solehah dan taat seperti itu. Itu dan yang berikutnya imbasnya itu juga di prestasinya. Iya. Jadi anak kami memang tidak les, tidak ini, tapi berprestasi. Oh. Dan di atas rata-rata daripada temannya. Oh. Ya. Ini Lur ya. Kalian lihat sendiri atau mendengarkan sendiri. Ini kalau meridoi anaknya, kan anaknya masih sekolah Lur, ya toh? kelas 6 ya toh? Ini kalau sudah mendapat ridho orang tua, ya toh? Dia akan semangat belajar, ya toh? Itu dia semangat akhirnya apa? Karena hatinya kalau mendapat ridho itu hatinya plong, dingin, adem, ayam tentrem. Terus kalau belajar itu gampang, gitu. Jadi mudah mengerjakan, akhirnya nilainya menimbulkan bagus sekali, gitu. Jadi pinter. Nah itu loh. Nah nanti kalau orang ini seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, gitu, itu menggunakan menerapkan teori ini, itu nanti tidak ada anak bodoh loh. Gitu. Bodoh tidak ada. Kalau sudah mendapatkan ridho orang tua masing-masing tanpa ada yang tertinggal loh, ya toh? Jadi seperti ini. Jadi sebetulnya mudah sekali. Nah, waktu mendapat ridho pakai telepon itu hatinya langsung plong dingin apa enggak Le? Plong. Langsung ya? Langsung. Gimana dok? Plong juga, dingin, nyes gitu? Iya, jadi saya minta ridho itu enggak sekali. Jadi waktu telepon, karena berhubung orang tua kan tidak satu kota. Jadi waktu kita telepon, ya udah sebelum diakhiri telepon, acara telepon pasti diulang lagi minta ridhonya. Oh, iya. Dan kalau sudah ya udah kita pasti akan adem ayem hatinya seperti itu. Jadi terus setelah ridho itu di telepon wis nggak ada pesanan lagi ya? Ya udah. Nggak ada pesanan, langsung teleponnya dipencet gitu ya? Iya. Oh iya. Nah ini Lelor, kalau ini kan keponakan saya ini kan orang tuanya berjauhan Lor. Jadi di Jawa Timur ya, kedua-duanya orang tuanya di Jawa Timur ya. Nah ini kalau minta ridho itu melalui telepon aja bisa Lor ya. Sama ya. Hasilnya sama dengan yang berhadapan-hadapan ya. Cuma bagusnya kalau dari jauh itu jarang batal Lor. Soalnya jarang ketemu dan jarang telepon atau nah terus kalau umpama setiap hari telepon berarti setelah telepon mau perpisahan biasanya kan assalamualaikum itu kalau orang muslim ya. Nah itu diganti ya toh, assalamualaikum dulu baru diganti dengan ditambahi dengan ridho pasrah sumeleh secara lengkap. Nah ini loh, ini tapi kalau dibalik hasilnya nanti berbeda Lur. Ya, nah ini harusnya ditutup dengan ridho pasrah sumeleh. Nah ini Lur, ya terus apa ya?
Berarti sekarang nek umpama pendapatan gitu, ini nek buat kehidupan buat anu itu gimana? Cukup apa lebih apa gimana nih? Sing dari Mei sampai sekarang ini ya coba. Ya kalau Ada kekurangan apa? ya kalau Kan karena ini anu apa naik turun ya kan? Jadi enggak dari rendah ke atas naik ya. ya Oh ya, ha. ya grafiknya naik Oh naik. dari Mei, Juni, Agustus sampai Agustus. September ini naik. Naik. Jadi walaupun kenaikan di Mei kan rata bisa bilang, ya. Juli, Agustus kenaikan tapi sedikit. Nah, sedikit. Nah, September langsung. Masuk. Oh, karena ulang itu. apa Agustus diridhoi oleh orang tua itu. Oh, nah ini betul. Kalau sudah mendapat ridho, andai kata pendapatan itu sudah bisa naik. Oh, berarti ini sudah cukup ya? Alhamdulillah cukup. Oh ya. Nah, ini lelur, ya toh. Kalian tinggal menirukan seperti ini lur, ya toh. Ini kan kecil nanti tetap kenaikannya ya usahanya karena usaha kecil, jadi kenaikannya tidak begitu besar seperti yang usaha-usaha besar lur, ya toh. Karena umpama tidak mendapat itu kan ruginya juga kecil, ya toh lah. Terus ini karena usahanya kecil ya penambahannya juga kecil. Tapi kan ini Tapi insya selalu Allah menambah, ya toh. grafiknya naik ini. Naik. Tapi Bulan nanti depan naik naik terus ya. Udah kelihatan. Ini aja omset kalau yang usaha sampai yang saya aja omsetnya naiknya hampir 3 kali lipat. Oh, drastis gitu ya. Iya. Jadi selama diridhoi orang tua bulan Agustus kemarin terus Berarti, langsung anu. ya, tapi saya September. telepon terakhir itu Oktober awal tanggal 2 itu Oh, telepon langsung ada ini penambahan drastis. Nah, jadi tinggal dipertahankan ridho orang tuanya ya. Ya, Jadi wis tahu andai kata orang tua telepon ya toh, terus langsung ditutup kan? nanti kalau sudah ngobrol berbagai unek-unek sudah diluangkan terus sudah keluarkan terus kalau sayonara perpisahnya ditutup dengan ridho gitu ya. Iya. Nah, ini loh ya toh. Jadi kalian tinggal menirukan ini. Nah, ini cukup ya. Nah, ini ya Lur. Kalian tinggal menirukan ini apa yang dilakukan oleh keponakan saya ya toh. Nah, ini tinggal dijiplak plek ya toh. Nah, nanti kalian hasilnya pasti meningkat. Ya toh. Nah, ini ya Lur.